Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar teman-teman semua di sana? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita akan membincang-bincang kisah inspirasi kembali dengan sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Abdul Muiz, pimpinan Pondok Pesantren Mu'inul Islam yang ada di Jeruju Besar. Ya, Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik, sehat. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Seger aja nih kayak Ustaz. Seger. Tetap semangat. Nah, tetap semangat. Nah, teman-teman, kita ngobrol nih dan bincang-bincang sama Ustaz nih terkait bagaimana sih perjalanan pada saat Ustaz mendirikan Pondok Pesantren Mu'inul Islam, ya kan? Nah, boleh Ustaz cerita sama teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukurillah. Kami berawal berdirinya pesantren ini karena motivasi awal dari guru kami, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Uzair Taufir Abdillah, yang berada di Pondok Pesantren Temboro, Magetan, Jawa Timur. Jadi kami dulu belajar di sana dan sebagian besar ustadz-ustadz yang di sini alumni dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Jadi beliau pernah berpesan kepada kami para alumni anak Pontianak untuk saling bekerja sama, berkumpul untuk membangun madrasah lah atau pondok pesantren di Kalimantan Barat. Karena beliau menyampaikan tanggung jawab kita sebagai orang Islam itu ada 3, kata beliau. Yang pertama yaitu hifzu al-fadhil Quran, menjaga lafadznya Al-Quran. Yang kedua hifzu ma'ani Al-Quran, menjaga makna-maknanya Al-Quran dengan kita belajar ilmu bahasa Arab, nahwu, shorob, fikih. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita naklul Quran minan nukus ilan nufus, yaitu memindahkan Al-Quran dari tulisan kepada kehidupan. Nah, jadi 3 poin inilah yang disampaikan kepada kami untuk supaya dibuat di Pontianak, buat madrasah. Memang ketika balik ke Pontianak ini kami karena tidak serempak selesainya. Kawan saya duluan buat madrasah ada di Surabaya. Kalau saya habis dari Temboro kuliah lagi di LPBA Sunan Ampel Surabaya. Selesai sana baru balik ke Pontianak. Nah, ini pada mecah, saya buat pesantren di tengah hutan, di Sambas, di Gunung Sebedang. Selama 2 tahun, pindah lagi ke Paloh. Nah, di Paloh selama 2 tahun juga di situ sebagai ngabdi, tapi bukan punya sendiri masih. Nah, habis itu balik ke Pontianak. Di Pontianak diajak untuk bekerja sama untuk membangun Al-Fityan. Nah, selama 2 tahun di Al-Fityan ternyata hati masih belum puas. Kemudian dengan hasil musyawarah lah kawan-kawan, ini bagaimana permintaan dari guru kita. Kenapa kok kita ini buat sana masing-masing buat pondok kok tak ada berhasil gitu kan? Nampaknya satu kuncinya nih, kita belum menjalankan apa perintah kiai kita. Nah, jadi memang guru kita itu tak boleh dilepas. Nasihat beliau. Akhirnya kita musyawarahkan, udah kita gabung bersama, kita musyawarah, kita waktu itu di bulan Sya'ban kita kumpul para alumni. Kurang lebih ada 9 orang, kita berkumpul. Ayo kita musyawarah, kita jalankan perintah kiai. Udah, kita musyawarah, alhamdulillah. Kita cari lahan di mana ini? Nah, gitu kan, mau lahan di mana kita pondok pesantren. Jadi ada memang waktu itu kita ditawarin ada di 28 Oktober ada 8 hektar, ada di Wajo itu ada 5 hektar, ada Sungai Iti ada 2 hektar. Kemudian ada kawan yang ngasih tahu di sini ada orang yang baru hijrah, alhamdulillah, dengan ketika beliau ditimpa satu musibah,
usaha bisnis beliau itu hancur, tapi di situ Allah buka hidayah ke beliau, beliau menginfakkan tanah ini. Ternyata saya bilang bapak ini Allah mau kasih rezeki pahala yang besar. Waktu bapak dalam keadaan mudah uang, belum Allah pilih untuk mengorbankan hartanya untuk bangun pesantren. Tapi di saat sulit itu pahalanya lebih besar lagi, bapak mengorbankan tanah bapak untuk pesantren. Jadi pas bulan Sya'ban tahun 2016 kami dikasih tanah sama beliau. Hari pertama ketemu, besoknya langsung kita urus surat-surat wakafnya ke kantor desa. Minggu berikutnya, 7 hari berikutnya langsung kita adakan khataman Al-Quran langsung di kondisi yang tadi kita lihatkan di lokasi ini. Langsung kita hatamkan Quran 30 juz. Selesai 30 juz kita hatamkan. Kebetulan kiai guru Quran kami yang punya santri tahfiz Quran itu kurang lebih 20.000 santri di Temboro sana datang ke sini. Jadi santri-santri hafiz beliau itu sudah nyebar ke seluruh Indonesia ini dan dunia. Nah, datang ke sini turut mendoakan, spesial mendoakan. Pas hataman langsung beliau doakan. Itu ada fotonya itu, insya Allah. Beliau doakan. Jadi beliau bilang padahal waktu itu masih hutan di sini. Saya lihat Ustadz di sini akan ramai. Yang akan datang bukan hanya orang kaya, orang miskin, bukan hanya orang miskin, orang kaya akan datang, semua pejabat akan datang ke sini. Saya lihat ramai ini, barokah nih Ustadz. Ini tanah surga nih katanya. Jadi kita jadi semangat gitu kan, padahal masih hutan dibilang orang ramai, tanah surga katanya, Masya Allah. Jadi kita semangat, mulai dari 2016 itu kita hatamkan Al-Quran, sampai saat ini setiap zuhur kita hatamkan Al-Quran. Alhamdulillah, dengan barokahnya hataman Al-Quran, ini Allah mudahkanlah pembangunan pesantren ini. Dan tempat orang nitip doa juga setiap habis zuhur itu. Jadi kalau ada masalah bisnis macam, ada orang nitip doa, ada orang. Ya, salah satu saya sendiri. Ketika istri mau melahirkan, divonis dokter harus operasi. Kalau enggak, 2 anak saya harus operasi. Tetapi 2 kali itu saya hatamkan Quran. Alhamdulillah, begitu dikasih langsung dibalik, langsung normal semua. Dokter pun heran. Itu salah satu keberkahan dari Al-Quran. Nah, yang air kita lihat ini kolam ini dulu waktu dibuat airnya kayak susu, berwarna putih kayak susu. Jadi kita hatamkan Quran, airnya kita lempar di sini langsung bening jadi air minum santri. Ini barokahnya Al-Quran. Jadi berarti mulai berdiri Sya'ban 2016 ya. Jadi kita Sya'ban itu kita buat dibangunkan tenda, santri itu ada sekitar 35 orang. Itu nginap di tenda tidurnya selama 3 bulan. Selama bulan Ramadan itu kan kita membangun asrama. Alhamdulillah dari berbagai donatur, tidak tahu siapa yang ngasih tahu kita membangun, kita tidak ada buat proposal. Tiba-tiba ada orang datang, padahal ini masih hutan, orang datang, bangun apa nih, bangun pesantren. Wah, dia ngasih atap, kami mau pakai atap daun. Wah, atap sengaja Ustaz. Dari Masjid Mujahidin ada ngasih kamar mandi, WC, itu dari Mujahidin. Macam-macam lah dari teman-teman donatur, dari Munzalan, alhamdulillah ngasih berasnya. Barokah sampai sekarang, dari 2017 itu sampai sekarang berjalan itu berasnya. Dan salah satu ini surau ini 2 minggu yang lalu sebelum puasa, ini donatur dari Jogja ada, dari sebelum puasa dari Pontianak, teman-teman dari Pontianak, teman-teman dari Putus Sibau, saudara-saudara, alhamdulillah 1 minggu selesai, santri semua ngerjakan, alhamdulillah. Jadi mungkin barokahnya amalan Al-Quran, karena guru kami itu menasihati kami, bangun pondok itu bukan dengan uang, tapi buatlah amalan dahulu. Dengan amalan nanti Allah datangkan sendiri uang tersebut yang terbukti. Jadi usaha atas amal dulu, jangan usaha atas mal. Usaha atas amal. Jadi supaya mendidik santri ini yakin dengan amal. Yakin dengan amal. Sekarang kan kita sudah baca Quran, ya kan, ngapal Quran. Tapi kadang belum yakin dengan Al-Quran. Kita sudah sholat, tapi belum yakin dengan sholat. Nah, inilah di pondok pesantren kita ini yang mau kita kembangkan di sini, bukan hanya sekedar menghafal Al-Qurannya, bukan sekedar hanya memahami lafadznya Al-Quran, tapi bagaimana mengamalkannya yakin dengan Al-Quran.
tidak hanya sekedar mengamalkan, tapi yakin dengan amalan tersebut. Kita udah sholat tarawih tapi belum yakin dengan tarawih. Kita sudah baca Al-Fatihah tapi belum yakin dengan Al-Fatihah, ya kan? Ini kita butuh keyakinan. Butuh keyakinan dan itu dibuat dengan keistiqomahan, insya Allah akan bisa didapatkan. Nah, ngomongin pondok pesantren lagi Ustadz. Nah, ya. namanya kan Mu'inul Islam Ustadz. Iya. Nah, kenapa Ustadz menamai pondok pesantren itu dengan nama Mu'inul Islam? Ya, betul. Ada sejarahnya atau ceritanya? Jadi di waktu kami musyawarah dengan kawan-kawan alumni, nasihat kiai, bangunlah pesantren itu atas dasar niat itu melanjutkan pesantrennya Rasulullah. Kalau kamu melanjutkan atas nama pesantrennya Rasulullah, maka kalian akan bersemangat. Ya kan? Akan bersemangat. Maka kami kasihlah nama Mu'inul Islam sebagai penolong agama Islam. Nah, prinsip kami, siapa saja yang ingin menolong Islam, silakan bergabung dengan kita. Maka pesantren ini bukan pesantren saya, bukan pesantren Ustadz Mahdi, bukan pesantren alumni Temboro, bukan. Tapi di pesantrennya umat Islam yang sama-sama melanjutkan pesantrennya Rasulullah. Supaya kita dapat langsung doa dari Rasulullah. Niatnya seperti itu, supaya Allah kasih kemudahan pesantren kita sebagaimana Allah mudahkan pesantren-pesantren yang berlandaskan Rasulullah SAW. Itulah keputusan untuk menamai itu. Menamainya itu. Jadi udah sepakat Mu'inul Islam. Memang kita pernah dengar itu di India sana ada pesantren yang dibangun oleh Maulana Ilyas pertama itu, katanya namanya itu Mu'inul Islam gitu. Jadi kita adopsi juga. Tapi memang ada pemikiran ini karena kita mau nolong Islam, udah kita kasih nama Mu'inul Islam. Niatnya seperti itu. Insya Allah. Masya Allah. Wah, teman-teman. Maka sekecil apapun orang bisa berbagi di sini. Oh, dia pengen ada orang ngasih bunga, silakan. Ada dari Paloh sana Sambas, Ustadz saya punya ini katanya, punya kelengkeng, bawa. Ini saya mau nolong Islam juga nih. Siapa tahu dengan kelengkengnya di sini tamu-tamu akhirnya datang ke pesantren senang lihatnya kan. Wah, ada buah kelengkeng dikasih, mereka cinta dengan agama. Jadi kita tampakkan di sini bagaimana orang masuk ke sini semangat untuk menolong agama Islam. Masya Allah. Konsepnya memang dari awal ya, siapapun yang mau menolong Islam sila bergabung. Walaupun hanya dengan bibit misalnya Ustaz, dengan bibit silakan. Yang penting niatnya Ustaz ya, nolong Islam. Masya Allah. Dan mungkin dengan itu menyebabkan asbab hidayah kan, petunjuk bagi siapa saja yang masuk ke sini. Nah, keren banget teman-teman. Nah, jadi aduh, saya sampai sulit berkata-kata saking harunya mendengar cerita Ustadz. Nah, teman-teman di sini konsepnya juga menarik. Selain tadi siapapun yang mau menolong Islam bergabung. Nah, kalau teman-teman datang ke Ponpes ini konsepnya itu dengan alam Ustadz kan. Nah, kami namanya konsep surga. Konsep boleh cerita Ustadz konsep surga gimana Ustadz? Ya, karena saya juga dengan kawan-kawan sudah masing-masing dulu pernah membangun pesantren ya kan, dengan bentuk ya seperti sekarang bangunan beton gitu kan. Ternyata setelah ditelusuri dirasain kok rasa gerah, kurang betah gitu kan, walaupun bangunannya mewah kok rasa terpenjara gitu kan. Nah, jadi saya usul sama kawan-kawan alumni, surga itu orang pasti betah. Iya. Kalau enggak betah berarti masuk neraka gitu kan. Nah, jadi udahlah kita buat konsep surga saja kata. Bagaimana itu? Udah lokasi kita ini kita buat sungai-sungai, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada bangunan-bangunan mengalir di depannya, di bawahnya sungai-sungai, taman-taman bunga. Nah, jadi kita buatlah taman-taman surga. Kemudian airnya pun kalau di surga itu kan bergantungannya banyak, tinggal panggil air ada. Sekarang air kelapa banyak. Nah, kebetulan air kelapanya ada, jadi air dari surga. Sama nggak Ustaz? Iya, ada kemarin dari tamu dari Yaman. Wah, ini air dari surga Ustaz tuh katanya dia kemarin. Buah kelapa ada, alhamdulillah. Jadi konsepnya memang konsep alam surga, religi. Jadi kita padukan dengan sungai-sungai, kemudian ada taman-taman bunga, kemudian kita pelihara ikan.
Ya mudah-mudahan dengan ikan kita piara banyak, zikir mereka banyak. Karena ikan-ikan itu kan banyak zikir. Pohon-pohon ini kita tanam juga mereka bertasbih kepada Allah. Itu mudah-mudahan jadi di sini berkolaborasi dengan nuansa Al-Quran, sehingga orang yang datang ke sini mereka ruhnya itu langsung kerohaniannya meningkat. Itu yang kita inginkan. Mereka belum belajar ilmu, tapi bagaimana begitu masuk ke sini kena hawa zikirnya tanaman, hawa zikirnya ikan, hawa Qur'annya, bacaan Qur'annya santri, kerohanian mereka meningkat. Itu yang kita inginkan sebelum mereka belajar. Maka kami di sini tidak meninggalkan itu hataman Al-Quran. Tidak tingkatkan. Dan bangunan-bangunan ini konsepnya kita sederhana, apa adanya, tidak memaksakan. Jadi kalau kita punya 5.000 misalkan, kok kita maunya 7, maka kita ini sakit. Maunya kurang gitu kan. Maka kalau kita punya 5, ya udah yang 3-nya kita bangunkan, 2-nya kita sedekahkan. Konsepnya seperti itu, maka kita bahagia, jadi kaya jadi kan. Jadi ndak usah ngoyo kata orang Jawa, ndak usah kita nih mempersulit diri kita ingin membangun yang mewah-mewah nanti baru terima santri. Tidak, kita bangun apa adanya sesuai rezeki yang Allah kasih kepada kita, kita bangun. Alhamdulillah santri juga betah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang dibuat serasa di surga. Iya. Tapi juga surga itu tidak identik dengan hal-hal yang mewah atau mahal itu Ustadz, ya maksudnya artinya memang kalau adanya 5.000 ya bahagialah dengan 5.000. Iya, itu betul. Syukur Ustadz ini. Untuk bahagia kita di dunia ini seperti itu, insyaallah. Insyaallah.